Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Hari ini kita kedatangan dua mobil yang sama, Honda Jazz. Yang satu dari Tegal, yang satu dari Bogor. Waduh, ini tahun 2012, ini tahun 2010. Wah, ini kalau saya ingat dengan Honda Jazz yang tipe ini ya, saya ingat dulu membangun mobil ini sering banget, kemudian sering juga dapat juara waktu tahun segitu. Ini mobil sebenarnya ya, kalau kita mau buat sistemnya sound quality dengan bentuk dashboard yang dia punya, kemudian akustiknya, ini bagus banget kalau dibuat mobil kontes loh sebenarnya. Om, mana nih? Wah, ini nih. Ini yang dari Bogor. Satu lagi mana? Halo Om, apa kabar? Waduh. Perkenalkan dulu, nama siapa? Andreas. Pak Andreas. Dari Tegal. Ya. Waduh, langsung ke Begja Autotronics ya. Ya. Ini nama Al-Ghifari. Aldi dari Bogor. Dari Bogor. Waduh, langsung ke Begja Autotronics. Iya. Macet apa enggak nih tadi nih? Enggak macet sih. Enggak macet ya? Hujan aja di jalan. Om, ini mobil mau diapain? Aku mau pasang prosesor sama speaker, subwoofer, Waduh, lengkap ya. Iya. Waduh, Om tahu Begja Autotronics dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube ya? Dari Instagram. Wah, terus terima udah kasih. Jadi kesini. Udah subscribe? Udah. Wah, thank you. Kemudian saya mau tanya sama kalian berdua, channel YouTube kami dan Instagram, buat kalian apakah ada sesuatu yang menarik di sana atau mungkin yang bagaimana kesannya itu seperti apa? Kalau misalnya yang menarik sih bisa ngedengerin kualitas, walaupun sebenarnya lewat HP pasti ada agak kurang ya, tapi emang lebih enak untuk denger langsung. Tapi itu aja saya udah, oke juga suaranya, ya? Iya gitu. Oke, kalau Mas Andreas? Di situ ada kayak sharing knowledge untuk yang pemula, terus ada tutorial juga. Itu yang bisa diambil hikmah dari YouTube. Ya. Oh, jadi banyak sekali informasi-informasi yang didapat di sana. Ada masukan nggak buat kami, Om? Terus berkarya buat bikin kayak Konten. tutorial gitu, konten. Oke, makasih. Ada masukan? Overall sih mungkin udah oke, cuma udah oke ya? sih udah oke semua Oke lah. banget ya. Jadi kami selalu membuat edukasi sebetulnya di sana. Jadi audio itu kalau kita mau bahas itu kan unlimited budget ya. Kan gitu. Cuma kan kayak kita nih yang saya mau pasang audio nih dengan budget yang tidak mahal tapi suaranya bisa bagus. Itu seperti apa? Kan gitu. Nah, makanya kita banyak hal di sana yang kita bisa share ke teman-teman semuanya mengenai ya setidaknya itu kita bisa menjadi paham pasang audio tuh mesti mulainya dari mana. Kan begitu. Ya. Oke. Kita langsung aja. Jadi mobilnya Pak Aldi ini kita lagi pasangin speaker yang ARC audio, two-way komponen dari X2 6.2, kemudian pakai prosesor DSP5LS, ya, kemudian subwoofer aktif juga, kemudian head unitnya kita lagi ganti. Ini tidak mahal, tapi suaranya nanti bisa bagus banget. Demikian juga dengan Pak Andreas yang dari Tegal. Ini juga kita pasangin dengan prosesor DSP5LS. Kemudian ini begitu kami tadi cek, ini sudah ada subwoofernya JBL, kemudian udah ada amplifiernya, speaker depan juga sudah diganti. Tapi dengan memasang prosesor, ini sarana untuk membuat sistem tata suara yang wajib Anda harus pasang. Ikutin pemasangannya. Om, yuk kita pasang aja langsung ya. Oke, yuk. Oke, sebelum kita membahas mengenai pemasangan, kita lagi pasang untuk speakernya. Ini mobilnya Mas Aldi ya. Jadi tadi begitu kita cek, ternyata kalau mobil yang sudah agak lama seperti ini, pada saat kita bongkar door trimnya, ini plastiknya itu sudah pada ngelontung, udah pada ngelotok begitu. Akhirnya plastiknya kita bongkar, kemudian kita lagi silen nih. Ini daerah-daerah yang seperti ini rawan. Jadi pada saat mobilnya itu sudah agak lama seperti ini, biasanya las-lasannya itu dia pada copot. Yang pada akhirnya kita harus silen ya, supaya apa? Supaya si bodi ini dengan si tulangnya dia bisa menjadi kokoh kembali dan kuat kembali. Nah, itu kita lagi pasangin dan kita bisa lihat di sini. Ini head unitnya
head unitnya nanti kita akan ganti dengan yang Mirai. Yang Mirai, kemudian ini juga ada frame-nya juga. Kemudian ini frame-nya ya. Ini adalah frame yang buat Honda Jazz. Jadi dengan frame yang ini sama persis. Tuh seperti itu. Ya. Ini nanti head unitnya diganti dengan yang layar 9 inch. Ini adalah Android yang MR1032. Jadi ini bisa pasang yang 10 inch. Android Mirai 10 inch dengan frame-nya tentunya ini akan membuat mobil ini menjadi sangat bagus lagi, yang tentunya akan menjadi muda lagi dan lebih modern, betul. Nah, kemudian untuk speakernya ini kita pasangin dengan yang ARC X2 6.2. Nah, ini yang sangat penting sekali. Ini menjadi satu prioritas buat kami. Jadi masang speaker selain kita butuh ring aluminium untuk dudukan dari si mid bass-nya, kita juga akan pasangin dengan yang busa seperti ini. Ini kalau kita lepas tuh, ini nanti akan dipasangkan di speakernya. Nah ini ya, nanti kita akan pasang di sini. Tuh seperti itu. Ini fungsinya selain membuat si speaker ini dia tidak mentok dengan si door trim, ya. Ini juga dia akan membuat si dispersi dari si speaker itu, dia titik fokusnya dia nggak kemana-mana. Ya, jadi dia akan menjadi rapat seperti ini. Jadi dia dispersinya itu nanti dia menjadi fokus. Ini sangat penting sekali dipasang di mobil teman-teman semuanya. Suaranya dengan dipasangin ini bisa lebih fokus dan pasti mid bass-nya dia akan berfungsi dengan baik. Oke, jadi pemasangan speaker yang pakai busa ini tidak cuma di depan aja, yang belakang juga sama. Ini sudah kita ganti speakernya dengan ARC ya. Ini speaker ARC yang coaxial. Ini suaranya bagus banget. Ini harganya satu setnya 1.100.000. Tapi buat speaker belakang dengan coaxial yang sudah ada tweeternya di tengah, ini suaranya sangat natural sekali. Nah, kami akan menjelaskan kenapa harus pasang busa begini. Ini salah satu contoh adalah ini. Ini pada saat kita akan masukin door trimnya, door trim dipasang, ini kita harus coak ya. Kita harus coak. Jadi pada saat door trim sebelum dicoak ini kan dia ada bibirnya tuh. Jadi ini dicoak dulu. Kemudian pada saat door trim dipasang, nanti dia akan aman. Jadi speakernya itu akan terjaga dari si door trim pada saat dipasang ke pintunya begitu. Oke, sistem sudah terpasang. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ini adalah prosesor Momentum yang DSP-5LS. Ini prosesor ini dia 8 channel ya. Jadi dia bisa memakai amplifier lagi. Nah, built-in amplifiernya 4 channel. Yang kita pasang sistem sekarang ini adalah power yang 4 channel yang built-in amplifier ini buat ngedrive tweeter dan mid bass speaker depan. Kemudian speaker yang belakang itu dari rear-nya head unit. Ya, kemudian ini amplifiernya yang ini buat ngedrive subwoofer. Ya, sudah terpasang dengan baik. Kemudian saya tinggal tuning mobil ini. Ikutin kami. Oke, untuk head unitnya ini memakai Pioneer ya. Nah, ini pada saat kita mau men-setting sebuah sistem yang sudah memakai prosesor, ini kita harus set up dulu. Jadi semua crossover ya, kemudian semua menu-menu yang untuk audio di head unit ini kita harus flatkan keseluruhan. Jadi tidak ada lagi nyeting semuanya dari sini. Tidak begitu. Jadi ini murni menjadi playernya aja.
Kemudian signal output yang dari head unit ini akan masuk ke prosesor. Nah, si prosesor nanti yang akan mengatur seluruh sistem untuk audio di mobil ini. Jadi di sini harus flat keseluruhan. Ya, jadi sebelum kami dengarkan hasil suara yang sudah kami tuning, ya, saya sudah tuning keseluruhan ya. Ini dari channel 1 sampai channel 8 sudah semuanya. Saya mau jelaskan dulu ke teman-teman semuanya. Loh, kok ada begitu-begituan di dashboardnya? Ya, ini adalah memang mobil ini sudah begini ya, sudah begini. Kemudian Twitternya posisinya sudah di sana. Kita nggak ngotak-ngatik apapun. Jadi ini mobil memang datangnya udah begini. Jadi kita memanfaatkan semua perangkat yang sudah terpasang. Kami ingin buktikan kepada semua teman-teman perangkat yang sudah dipasang dengan posisi yang sama seperti itu, tapi suaranya bisa bagus gitu loh. Jadi dengan menambahkan prosesor, dituning dengan benar, perangkat-perangkat yang sudah terpasang di mobil kami kotak-katik nih gitu ya. Jadi head unitnya masih tetap yang lama, speakernya masih yang lama, Twitter ada di atas dashboard udah begitu saja gitu ya, hanya ditambahkan dengan prosesor, dituning dengan benar. Ini suaranya akan berubah drastis, jauh banget. Ini vokalnya sudah manteng di tengah ya, kemudian mid bass dan subwoofer juga sudah nyatu. Ini panggungnya sudah terbentuk dengan memakai si prosesor. Nah, jadi buat teman-teman semuanya nih ya, yang lihat, wah ini kok mobilnya kok pekerjaannya seperti itu, enggak begitu gitu. Kami nggak begini gitu loh. Cuman kami mau buktikan kepada teman-teman semuanya posisi-posisi yang sudah terpasang nih. Ini dipasangnya di tempat lain gitu. Tempatnya bukan tempat kita. Kita hanya menambahkan prosesor, tapi suaranya berubah langsung drastis. Hah? Udah nih, Sa. Coba tolong dengerin ya. Oh kan? Kayak biasa. Kalau habis nyeting, kasihnya gue, ya kan? Gue dengerin ya. Oke, gue ulang ya lagunya ya. Kercekannya itu loh di sini. Udah, jangan banyak-banyak dah, jangan banyak-banyak. Dia pakai speaker two-way DLS. Speaker two-way DLS sama subwoofer belakang DLS juga. Dia cuma nambah momentum 5LS. Di setting sama Mas Yanto kayak begini hasilnya. Nah, terus tadi Mas Yanto bilang kan kalau misalkan mobil head unitnya itu gak boleh ada settingan sama sekali, semua harus flat. Nah, itu ada tulisan itu flat. Bentar ya. Nah, kan ada tulisannya flat. Oke. Ini Mas Andreas lagi dengerin nih hasil suaranya. Volumenya boleh dinaikin lagi. Terus ya. Those were such happy times and not so long ago. How I wonder where they gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa, still shine. Oke, mau dikecilin. Nah. Saya mau tanya sama Mas Andreas, gimana hasil suaranya, Mas? Wah,
istimewa Mas, super istimewa. Beda langsung jauh ya? Beda jauh banget. Dari yang semula suaranya acak-acakan, bass sendiri, treble sendiri, nggak sinkron, ini udah sinkron. Sinkron semua ya? Vokal juga udah di tengah. Tengah, betul. Padahal di posisi speaker semuanya masih ori ya loh. Ya. Betul. Jadi kita itu mau membuktikan sebetulnya sama teman-teman semuanya, terutama Mas Andreas nih ya. Jadi pemasangan audio itu yang sudah terpasang kita nggak apa-apain nih, gitu loh. Ya hanya cuma menambahkan prosesor aja, tapi suaranya bisa berubah drastis begini gitu loh. Itu yang kita membuktikan bahwasanya kita itu nggak cuma ngomong aja, tapi kita bisa buktikan ke teman-teman semuanya hasil suaranya itu benar-benar bisa bagus gitu. Oke, satu lagi nih. Ya, gimana? Kan dibilang Mas Yanto kan selalu bilang nih. Ya. Yang duduk sini itu enak. Sini juga enak, Mas. Enak kan? Enak. Sini juga enak. Betul. Nggak di sini doang ya, di sini juga enak. Di belakang juga enak nih. Oke. Bassnya juga nggak terlalu gebuk ya. Bassnya itu enak di sini. Lembut gitu ya. Nggak dominan kan bassnya. Betul. Udah gitu aja. Terus kalau ini buat lagu-lagu ngebeat juga enak loh. Nah, lagu ngebeat. Nah, sebentar. Ya, ini. Suara kayak gini, kebek Jaltotronics deh. Asik banget suaranya. Jadi semua genre musik itu enak loh. Semua genre musik itu bisa masuk loh. Enak banget. Oke ya Mas. Terima kasih sudah mampir ke Bak Jaltotronics. Betul, jauh-jauh dari Tegal loh ini. Tapi hasil dari Tegal? Iya. Beneran dari Tegal? Dari Tegal, gila loh. Terima kasih ya Mas. Ya, salam buat keluarga ya. Sekarang kita tinggal tunggu settingannya yang mobil satu lagi. Oke, siap. Oke, jadi pemasangan untuk sound system di mobil Honda Jazz ini sudah selesai ya. Tapi ini baru selesai pemasangannya. Kami tadi cek, makanya sampai malam itu ada beberapa hal yang kita temui yang menyebabkan suaranya agak aneh. Ternyata setelah kita cek itu ada di bagian kabel yang tidak tepat. Nah, ini yang menyebabkan suaranya itu agak aneh tadinya. Makanya ini sampai malam kita harus cari sampai perfect banget ya, sistemnya tuh harus bener. Kemudian antara speaker depan, speaker belakang, kemudian tweeter, subwoofer itu bener semua dulu fase-fasenya gitu. Jadi ini yang mempengaruhi pada saat kita mau tuning untuk membuat staging dan imaging yang benar ya. Tentunya balance antara kiri kanan itu harus tepat ya. Kemudian tidak ada induksi-induksi atau suara-suara yang speaker depannya nyala, belakangnya kok ikut nyala. Nah, itu harus tidak ada di situ. Nah, ini baru proses mau tuning. Ikutin kami terus. Secepat berikan Enak kan?
Ya lumayan enak sih. Jadi stagingnya udah bener dapet. Berasa di depan banget. Iwan Fals-nya di mana di situ ya? Iya. Keren ya. Iya, nggak nyangka bisa begini. Dia lagi dengerin. Gimana Om komentarnya? Stagingnya mantep banget. Jadi berasa ini kan lagi nyetel lagu Iwan Fals, berasa Iwan Falsnya bener-bener ada di depan. Depan situ ya. Depan dan di tengah. Padahal speakernya di situ ya. Iya. Oke Om, lanjut dengerin ya. Oke, ini udah sampai malam, udah sampai jam hampir 8:30. Nah, teman-teman di Jatotronics, gua pengen kasih denger lo orang semua lagunya UB40, settingannya Mas Yanto. Simbalnya nggak pedas, simbalnya tuh nggak pedas di kuping. Jadi ngajak lu nyanyi tau. Ya sehasil settingannya Mas Yanto itu ngajak lu itu buat nyanyi, ngajak lu itu buat joget bareng tuh nggak. Jadi buat teman-teman Jatotronics yang punya mobil apa aja dah. Kali ini sih yang lagi di setting kan mobil jazz kan. Tadi ada dua-duanya tuh sama-sama enak. Cuma yang sebelah itu cuma pasang prosesor karena dia udah pasang perangkat audio di tempat lain. Nah, sama Mas Yanto udah dirapihin stage-nya apa segala macam. Frekuensi udah dibenerin semua sama Mas Yanto. Hasilnya memuaskan. Suaranya enak banget dah. Nah sekarang dia udah ganti speaker, pasang ring, dia udah ganti speaker two way dari ARC belakang koaksial, subwoofer kolong dari Intersys di bawah sama DSP 5LS. Suaranya gila, enak banget serius. Ngajak lu untuk nyanyi, ngajak lu buat joget bareng, udah percayain mobilnya sama audionya sama Mas Yanto. Yah, kena copyright lagi dah gua. Oke, sorry Om, ini sampai malam akhirnya. Tapi hasil gimana? Hasilnya puas banget sih, bener. Om Yanto ini bener-bener kayaknya emang ahli banget ya. Ada yang nggak seret dikit tuh kayak langsung tahu gitu. Jadi luar biasa sekali hasilnya juga jadinya. Oke, terima kasih Om sudah sampai sini sampai malam, tapi hasilnya bagus ya. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang punya mobil Honda Jazz, silahkan Anda bisa buat seperti mobilnya Bos ini. Nah, suaranya bagus tanpa harus keluar budget yang tinggi-tinggi. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Jatotronics. Sampai ketemu di channel YouTube berikutnya. Thank you. Makasih Om.